Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, Khalid bin Walid kemudian melanjutkan penyerangannya ke kota yang selanjutnya. Dan pada saat itu beliau memilih kota Ubullah. Kota Hafir nanti datang setelahnya gitu kan. Kota Ubullah memang lebih besar dan ini juga kota yang sangat masyhur pada saat itu dengan kekuatannya. Namun orang-orang Ubullah sudah dengar kalau Khalid bin Walid yang membunuh Hurmuz. Dan tidak ada satupun panglima perang atau kesatria di Persia sekuat Hurmuz, nggak ada. Tapi Khalid kalau dalam buku-buku sejarah itu bahkan mengatakan, sebagian ahli sejarah karena semangatnya mereka mengatakan Khalid menyembelih leher Hurmuz seperti menyembelih seekor kambing, gitu kan. Karena memang dipotong sampai putus, gitu kan. Dan memang untuk menunjukkan pada musuh kalau ini kekuatan umat Islam dan memang berbeda ya, saya bilang tadi ikhwan akhwat sekalian. Kita kalau bicara tentang peperangan bedakan dengan keadaan kita sekarang. Medan perang sudah beda keadaannya ya. Termasuk nanti akan kita jelaskan ada satu poin yang tidak boleh di luar perang tapi di perang boleh. Itu adalah sombong di depan musuh ya. Makanya Abu Dujana radhiyallahu anhu pada saat menerima pedangnya Nabi SAW di perang Uhud dan Nabi mengatakan pedang ini hanya akan dikasih pada orang yang memberikan hak Allah dan Rasul, dan dia mengatakan saya Rasulullah. Begitu dia pegang, dia ganti imamahnya menjadi imamah merah, berarti menandakan dia siap mati, lalu dia menunjukkan keterampilan perangnya di depan orang-orang Quraisy, gitu kan. Lalu Nabi SAW menunjuk sambil mengatakan sungguh gerakan-gerakan seperti ini, tunjukkan kesombongan ya, itu dibenci oleh Allah kecuali di tempat ini. Di tempat ini boleh. Nanti kita lihat bagaimana Khalid menjatuhkan jiwa para pemimpin pasukan-pasukan Persia itu dengan menjatuhkan mereka, dengan menghina mereka di medan perang. Sampai akhirnya betul berhasil membunuhnya. Nah penduduk Ubullah ini berkumpul di situ sisa-sisa pasukan dari Hurmuz, kemudian mereka jadi cukup besar jumlahnya. Cuma mereka hampir semuanya sepakat kalau pasukan yang ada di depan yang sedang mengepung Ubullah ini ada Khalid bin Walid, mereka tidak mau keluar. Mereka mau bertahan di benteng. Tapi kalau pasukan umat Islam yang tidak ada Khalid bin Walid, mereka mau keluar. Maka ada satu tangan kanannya Khalid namanya Suwaid. Ya, dia mengatakan, wahai Khalid, tidak ada yang menghalangi masyarakat Ubullah untuk keluar melawan kita. Mereka di benteng, kalau di benteng susah. Gitu kan? Mereka harus nongol kelihatan baru dipanah. Panah pun bisa kena, bisa enggak. Baru dinding benteng mereka dilumurin dengan minyak. Ya, sehingga susah orang untuk naik. Mereka orang di atas benteng lebih cepat membunuh orang yang di bawah dengan panah, dengan tombak. Mereka juga menyiram cairan panas dan segala macam cara lah mereka gunakan pada saat itu. Maka Suwaid mengatakan, wahai Khalid, tidak ada yang menghalangi mereka keluar untuk kita lawan kecuali mereka dengar kamu ada di sini, di pasukan ini. Kata Khalid, oke, kita atur strategi perang. Di siang hari saya akan keluar membawa beberapa pasukan prajurit inti. Malam hari saya akan kembali. Rupanya Khalid keluar siang hari, di siang itu ada mata-mata orang-orang Persia dari Ubullah melihat. Tidak ada Khalid, cirinya ada disebutkan. Ya, bagaimana tinggi besar, badannya kekar, orangnya luar biasa memang. Kelihatan seseorang yang sangat kokoh gitu ya. Tidak ada pasukan Khalid. Dan memang biasanya mata-mata itu kalau dikirim ke satu pasukan, itu bisa berbahasa kaum itu. Ya, biasanya begitu. Misalnya kayak kita pasukan Indonesia lalu mau didekatin, biasanya mereka pakai bahasa kita. Mata-mata itu gitu kan. Ya seperti itu. Maka mereka pastikan tidak ada Khalid dalam pasukan nih. Berarti lagi di wilayah lain. Nah karena mengetahui itu dan malam hari Khalid balik. Besok paginya mereka keluar dari benteng mereka untuk menyerang pasukan muslimin. Waktu mereka mendekat di baraknya di pasukan muslimin. Mereka kaget. Ternyata Khalid tiba-tiba keluar. Gitu kan, di depan mereka. Begitu melihat saja dalam buku-buku saya dikatakan mereka lari semua. Tidak jadi melawan. Mereka lihat, tapi Khalid sudah tahu ini akan terjadi. Khalid bin Walid sudah ngatur strategi di tempat batalionnya umat Islam ini. Mereka nyerang dan ada beberapa prajurit pasukan sudah ditaruh manuver dari belakang berdiri di depan pintu gerbang mereka. Sehingga mereka tidak bisa kembali. Dengan itu mereka habis. Ya. Akhirnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan itu salah satu strategi perang yang luar biasa. Sampai ahli sejarah mengatakan sungguh luar biasa ya nama Khalid bin Walid. Kalau didengar aja oleh musuh sudah membuat mereka gak takut, mereka gentar gitu ya. Begitu juga peperangan selanjutnya, beliau masuk di perang namanya Mazar ya. Dan di situ ada 3 panglima perangnya. Persia juga terkenal dengan keberaniannya, ada Qarin bin Kirbaz, ada Anushjan
ya, dan ada Kirbas. Tiga-tiga ini dipilih oleh Anushinwan atau Shirawayh, ya, Raja Persia untuk mempertahankan wilayah tersebut. Namun subhanallah, tiga orang ini mereka keluar ya untuk berperang, tapi mereka nggak mau kalah dengan Hurmuz, mereka mau duel gitu ya. Mereka juga mau duel, tapi keluar bertiga. Di saat itu luar biasa uniknya karena jumlah pasukan mereka 80.000 orang, itu menghadapi muslimin yang kurang lebih 18.000 saja. Dari pasukan muslimin pada saat mereka ajak duel, ya, yang paling kuat di antara mereka itu ada namanya Qarin bin Kirbaz, ya. Dia menantang duel muslimin. Tanpa menunggu Khalid bin Walid keluar. Namun pada saat itu karena Khalid sebagai panglima perang, dia cuma sekedar keluar dan prajuritnya tidak tahu kalau dia ingin duel melawan orang tersebut. Ada satu orang namanya Ma'qil bin Ash, ya. Ini beliau lari dengan kudanya cepat menuju ke Qarin itu dan duel akhirnya dan berhasil membunuhnya. Kemudian orang kedua Anushjan juga dibunuh oleh Asim bin Amr. Kemudian Kirbaz juga dibunuh oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menjma'in. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia, gitu kan? Berhasil mengalahkan mereka dan dengan terbunuhnya ketiga orang ini maka kocar-kacir pasukannya dan dari 80.000 itu terbunuh 30.000. 18.000 membunuh 30.000. Karena yang dibunuh ini yang coba melawan kan gitu. Dalam hukum Islam kalau sudah mengalah minta ditawan, ditawan. Tapi kalau dia tidak minta ditawan, dia masih coba menyerang lalu lari, menyerang lari, ini berarti boleh dihukum bunuh gitu kan. Boleh diperangi, seperti itulah. Akhirnya takluklah wilayah ini juga. Lalu Khalid bin Walid juga mulai menyerang wilayah-wilayah yang lain dan ini mendekati ibu kotanya Persia. Ada satu kota namanya Ulais, ya. Dan Ulais ini nama sungai yang masyhur di sana. Dan ini termasuk gabungan antara pasukan Persia sama Arab, orang-orang Arab yang di bawah naungan Persia. Mereka memang bergabung dengan pasukan tersebut dan jumlah mereka banyak sekali. Karena pasukan Persia itu sekitar 75.000 orang di wilayah Ulais ini dan pasukan Arab Nasrani yang bergabung sama mereka itu 75.000 juga. Jadi total pasukan mereka sekitar 150.000 orang. Jumlah pasukan Khalid tetap saja 18.000, sama ya. Mereka menyiapkan pasukan. Nah, karena jumlahnya mencapai 150.000, orang-orang di wilayah ini menganggap remeh pasukan Khalid. 18.000, kecil sekali. Lalu mereka sengaja pesta makan sebelum berperang. Mereka siapkan makan yang sangat banyak, semua panglima perangnya, prajurit disiapin makan yang enak-enak. Tapi panglima perang mereka itu mengatakan kepada mereka, ini namanya Abul Aswad al-Ijli, ya, atau al-Lijli, Ijli tepatnya. Ya, begitu dia panglima perang dari Arab ini mengatakan, jangan kalian anggap remeh pasukan ini. Pasukan ini sudah mengalahkan Hurmuz, mengalahkan segala macam. Tapi nggak ada yang mau dengar. Ya, dia kebetulan pimpinan orang Arab, tapi orang-orang Persia nggak mau dengar dia. Karena dianggap siapa kamu gitu. Mau kami dengar. Maka dia mengucapkan kata-kata yang masyhur. Dia bilang, hati-hati. Bisa saja justru kalian menyiapkan makan ini buat pasukannya Khalid. Baru dia ucapkan begitu, ternyata betul pasukan Khalid bin Walid sudah ada di depan mereka. Dalam kisah itu dikatakan, 18.000 sudah ada. Dan akhirnya menyerang mereka di tempat makan mereka itu. Akhirnya cukup banyak korban pada saat itu dan betul-betul makanan mereka dimakan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi setelah menang, akhirnya muslimin memakan makanan tersebut. Ya. Dan di sini Khalid bin Walid pada saat sudah menyergap mereka, lalu Khalid bin Walid ingin menunjukkan kekuatan umat Islam. Jadi jangan sampai nanti mereka mengira, oh umat Islam menang hanya kena sergapan tiba-tiba. Maka dia panggil pimpinan-pimpinan mereka terutama dari bangsa Arab. Itu ada 3 orang yang sangat masyhur di masa itu. Ada namanya Abjar, ya, bin Abdul Aswad. Kemudian juga ada Malik bin Qais, ya. Serta ada yang lainnya, ada 2 orang yang disebutkan namanya. Maka Khalid bin Walid tanya, siapa pimpinan mereka? Si Fulan. Pemberani segala macam. Maka yang pertama Khalid bilang, mana si Abjar, ya, bin Abdul Aswad, keluarlah duel dengan saya. Dan mana Malik ibn Qais, ikut duel juga. 2 orang ditandang langsung oleh Khalid. Rupanya Abjar tidak berani keluar, dia tahu kekuatan Khalid, yang keluar cuma Malik ibn Qais. Nah ini yang tadi saya bilang teman-teman sekalian, di medan perang, antum kalau baca riwayat ini jangan baca riwayat ini sendiri ya. Karena riwayat seperti ini kita harus sesuaikan kondisi dan keadaannya. Karena Khalid bin Walid mengucapkannya di kancah peperangan, ini beda sekali kondisinya.
Maka Khalid langsung menghinanya sambil mengatakan, hai anak putra wanita yang buruk. Karena ibunya dalam kondisi kafir gitu ya. Lalu kemudian Khalid mengatakan, apa yang membuatmu berani? Kamu bukanlah lawan di antara mereka yang pantas aku hadapi. Ya. Dan kamu tidak memiliki pelindung. Tidak ada yang bisa bela kamu. Ya. Lalu dikatakan, ya, dan kamu sama sekali tidak sebanding denganku. Rupanya perkataan Khalid ini membuat si Malik ini jadi down dia. Jadi tidak berani gitu kan. Karena Khalid mengatakan, kau bukan bandingan saya. Dalam kondisi dia dalam seperti itu, dia merasa down, Khalid bin Walid datang menebas dia, mati. Satu kali tebas mati gitu. Akhirnya membuat seluruh wilayah tersebut jadi tidak berani. Tapi Khalid bin Walid menggambarkan wilayah Ulais ini mengatakan, sungguh wilayah-wilayah yang aku temui di Persia itu memiliki perlawanan, tapi aku tidak pernah menemukan perlawanan seperti wilayah Ulais. Maksudnya karena ada kolaborasi antara pasukan Arab sama pasukan Persia, ya. Lalu Khalid bin Walid pada saat itu bernazar sebelum menyerang mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya, ya, Allahumma innalaka alayya in manahtana aktafahum, ya Allah, sungguhnya aku bernazar kepadamu jika engkau menganugerahkan kemenangan kepada kami atas mereka, alla astabki minhum ahadan qadirna alaihim hatta ujriya nahrahum bidima'ihim. Ya, kalau engkau menganugerahkan kemenangan pada kami, maka aku tidak akan menyisakan seorang pun yang mampu kami taklukkan hingga aku mengalirkan sungai mereka dengan darah-darah mereka. Jadi Khalid bin Walid ini punya satu prinsip dasar, teman-teman. Saya lihat ini istilahnya dalam agama dalam bahasa Arab itqan. Ya, nanti kita akan masukkan dalam durus wal ibar pelajaran kita ya. Bagaimana salah satu hal yang harus difahami oleh seorang muslim, dia harus itqan, profesional dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kalau antum masuk ke satu bidang, kuasai, itu bagian daripada syariat agama. Khalid bin Walid ini masuk medan perang, betul-betul dia kuasai strategi perang dan betul-betul dia sedang berperang. Beda perang dengan kalau duduk berdamai, beda kalau duduk berteman, beda kalau partner bisnis, itu beda semua. Ini berperang, nggak ada main-main di perang ini. Ya udah tebas-tebas selesai. Ini mirip dengan sabda Nabi SAW kepada sahabat pada saat beliau tawarkan pedang, beliau mengatakan, ya engkau ambil pedang ini dan engkau hantam ke musuhmu sampai patah. Kalau di medan perang sudah tidak ada lagi main-main, gitu kan? Kecuali mereka sudah ditawan, itu berbeda muamalah dengan para tawanan, gitu kan? Maka Abu Bakar berkata tentang Khalid bin Walid, wahai orang-orang Quraisy, sungguh singa kalian telah menerkam singa-singa yang lainnya, lalu mengalahkannya untuk meraih daging yang empuk, terpotong-potong lagi banyak. Kaum wanita sudah tidak mampu lagi mencetak orang seperti Khalid. Jadi sudah tidak ada lagi perempuan yang bisa melahirkan seorang panglima seperti Khalid, yang tidak punya rasa takut, nyali takutnya sudah tidak ada. Ada poin penting teman-teman sekalian. Ada potensi keberanian dalam diri kita. Tapi potensi keberanian ini harus digunakan pada kebenaran. Sayangnya sebagian orang berani untuk jadi preman, ya untuk ganggu orang, mencuri, untuk mengganggu lawan jenis. Ini sayang sekali, potensinya bukan pada tempatnya. Dalam Islam potensi ini keberanian harus dipakai untuk membela agama Allah. Itu baru benar. Ya. Makanya Khalid bin Walid menggunakan itu pada tempatnya dan akhirnya berhasil. Dan dia menguasai bidang tersebut. Tidak setengah-setengah dalam mengerjakan sebuah perbuatan. Kenapa banyak di antara kita tidak berhasil dalam menyelesaikan satu misinya? Karena dia tidak kuasai. Dan dia tidak serius, tidak fokus, tidak profesional dalam masalah itu. Coba dia fokus, maka dia akan sukses tentunya. Kemudian ada peperangan lain juga, ya. Itu ada satu kota namanya Amgisia, namanya di wilayah Persia. Ini kurang lebih jaraknya 40 km dari Ulais. Juga pada saat itu berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Karena wilayah tersebut penuh dengan ketakutan terhadap Khalid. Namun mayoritasnya adalah orang-orang Arab Nasrani. Ya. Karena mereka sudah tidak tahu lagi harus buat apa. Ada satu kejadian unik nih. Ada satu pimpinan Arab Nasrani itu, ya, itu dia membawa racun. Ya, ini kisah tentang bagaimana kekuatan keyakinannya Khalid radhiyallahu anhu dan bagaimana ini, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai karamahnya dia. Dia meneguk racun yang mematikan tapi tidak meninggal dunia, ya.
Diriwayatkan dari Qais bahwasanya ia berkata dihadirkan di hadapan Khalid racun. Lalu ia bertanya, ini pada saat dia menaklukkan wilayah Amgisiyah tadi ya. Supaya mereka takluk, lalu Khalid bin Walid ketemu sama mereka, lalu ada pimpinan mereka datang membawa racun. Dia tanya, apa ini? Kata pimpinan mereka, ini racun. Dia berterus terang mengatakan, dan Ibnu Baqiyah, pimpinan mereka, ya, mengatakan, sungguh ini adalah racun yang tidak ada seorang pun meneguknya dalam hitungan sesaat kecuali dia akan mati. Lalu kata Khalid, kenapa kau bawa racun? Dia bilang, karena saya ingin meracuni anda. Dia bilang, saya ingin meracuni anda. Karena anda telah menguasai wilayah kami. Saya khawatir nanti anda tidak berlaku adil setelah menguasai wilayah kami, maka saya tidak ingin wilayah saya yang sudah saya kuasai ini, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat saya. Dia kaget. Pada saat itu Khalid ambil racun itu. Dia ambil racun itu untuk menunjukkan kepada dia, yang gitu, bahwasanya kami ini bukan manusia biasa. Kami adalah manusia yang beriman kepada Allah SWT. Di depan orang Arab itu, dan dia ngerti bahasa Arab. Khalid mengucapkan doa ini. Innaha lan tamuta nafsun hatta ta'ti ala ajaliha. Sesungguhnya tidak mungkin satu jiwa pun mati kecuali sudah tiba ajalnya. Apapun sebabnya. Mau diserang orang, mau jatuh dari gunung, selama belum ajal tidak akan mati, kata Khalid. Lalu sambil memegang racun itu, Khalid mengatakan begini. Bismillahi khairil asma. Dengan menyebut nama Allah, nama-nama terbaik. Rabbil ardi was sama, Tuhannya dan penguasanya langit dan bumi. Alladzi la yadurru ma'asmihi da, yang tidak mungkin dengan menggunakan namanya semua racun bisa berbahaya. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah baca itu langsung diminum sama Khalid. Di depannya orang Nasrani dan di depannya wilayah kota tadi yang sedang diserang oleh beliau, gitu kan? Dilihat oleh mereka semua. Beberapa pasukan muslimin sempat mengejar, ingin memberhentikan, tapi tidak sempat. Lalu akhirnya mereka menunggu, berarti Khalid akan mati sebentar lagi. Ternyata tidak ada terjadi apa-apa, sama sekali. Maka kaget si pimpinan Arab tadi yang Nasrani, sambil dia mengatakan, ya, Ibnu Baqiyah namanya. Dia mengatakan, demi Allah wahai bangsa Arab, sungguh kalian akan menguasai apa yang kalian inginkan. Dengan ini, ternyata kalian betul-betul datang bukan cuma sekedar mau menguasai wilayah orang, tapi ingin menunjukkan keimanan kalian kepada Allah, maka dengan ini kalian akan menguasai wilayah yang kalian inginkan. Imam Az-Zahabi perbuatan Khalid ini. Tapi ini di depan musuh ya. Antum tidak usah tunjukin depan istri antum kehebatan minum racun. Atau depan teman antum, itu bukan. Ini depan musuh, dia panglima perang, ingat kasusnya ya. Kemudian orang Nasrani itu datang, ingin menantang dia. Saya ingin membunuh anda, gitu kan? Dan seterusnya. Karena dia mau membunuh Khalid dengan racun, bukan pedang. Khalid nggak lawan pakai pedang. Khalid ambil racunnya. Ini racun kamu, ini. Lalu dia baca doa, dia minum, gitu kan? Menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih kuat daripada racun tersebut. Ingat ya, jangan pulang dari sini Ustaz Khalid bilang tidak apa-apa minum racun. Hanya nunjukin depan istri kehebatan, itu omong kosong. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, demi Allah menurutku ini adalah karamah. Kalau nabi-nabi istilahnya mukjizat. Kalau orang-orang beriman biasa namanya karamah, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini jelas menunjukkan sebuah sifat keberanian dan keperkasaan. Itu menandakan luar biasa, ya. Khalid terus saja berjalan di bawah naungan-naungan, ya, kemenangannya di Persia, sampai Abu Bakar menemukan pasukan muslim yang sedang dikirim ke negeri Syam. Negeri Syam 4 wilayah, Romawi, Palestina, Jordan, Lebanon, dan Syria. Dulu namanya Syam. Itu ternyata punya kendala. Karena mereka dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan belum bisa menembus wilayah Syam. Mereka melawan orang Romawi. Romawi pasukannya sekitar 200.000 orang. Memang jumlah mereka banyak. Ini dua negara adik kuasa. Maka pada saat itu Abu Bakar mengagetkan Khalid sambil mengirim surat mengatakan, Khalid menujulah ke negeri Syam sekarang. Kamu sudah menyelesaikan urusanmu dengan Persia, sekarang selesaikan urusanmu sama Romawi. Ini dua negara adik kuasa, dua-duanya terkenal dengan strategi perangnya, jumlah pasukannya, perlengkapannya luar biasa. Ya. Maka pada saat itu tanpa menunggu, dia menunjuk Al-Muthanna bin Harith atau bin Haritha radhiyallahu anhu, juga sahabat yang masyhur.
Maka ditunjuk sebagai panglima perang di Persia, melanjutkan ekspansi yang sudah 80% dia menaklukkannya. Tadi itu cuma sebagian wilayahnya kita sebutkan ya. Kemudian dia pun memilih pasukan-pasukan pilihannya, dan dia berangkat hanya dengan 5 malam bisa sampai ke sana. Yang tadi saya bilang itu membutuhkan perjalanan sekitar 2-3 minggu baru bisa sampai dari wilayah yang dia ada ke negara atau ke negeri Syam itu. Dan pada saat itu pasukan Romawi sudah mempersiapkan diri dengan 250.000 personel, dan di sana umat Islam sudah punya sekitar 31.000 orang. Khalid bin Walid membawa pasukan pilihannya 1.000 orang, jadi menjadi 32.000 pasukan muslimin melawan 250.000. Ini juga masih 70% jumlah orang kafir lebih banyak daripada umat Islam. Pada saat itu masuklah pasukan Khalid bin Walid bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Lalu kemudian ya pada saat Abu Ubaidah, kisahnya awal Abu Ubaidah bin Jarrah itu di surat sambil mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya orang-orang Romawi yang merupakan penduduk setempat dan orang-orang yang seagama dengan mereka dari bangsa Arab, maksudnya orang Arab tapi Nasrani, telah sepakat untuk memerangi kaum muslimin. Kami berharap mendapatkan kemenangan serta terlaksananya janji Rabb Tabaraka wa ta'ala dan kekuasaannya yang baik. Aku ingin mengabarkan kepadamu kiranya engkau memberikan pandanganmu kepada kami. Ini bahasa santun dari seorang panglima perang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi juga yang terkenal dengan kesolehannya. Seakan-akan mengatakan ini pasukan ini besar sekali depan mata. Tapi bahasa panglima perang memang begini. Dia tidak boleh tunjukkan ketakutannya. Maka dia mengatakan ini telah bergabung pasukan Romawi dengan bangsa Arab yang beragama mereka, jumlahnya sangat besar. Tolong bagaimana sarannya? Abu Bakar sudah tangkap. Berarti Abu Ubaidah ini masih khawatir menyerang musuh tersebut. Maka jawaban beliau, ya Khalid akan menanganinya. Demi Allah sungguh aku akan membuat bangsa Romawi melupakan bisikan manis dan godaan-godaan syaitan melalui Khalid bin Walid. Maka itu dia kirim surat kepada Khalid suruh datang ke sana. Nah pada saat tiba di sana, Khalid bin Walid melihat setelah mendengarkan kisah-kisah gitu ya tentang masalah bagaimana upaya umat Islam, belum ada kiprah-kiprah yang besar, belum ada kota yang ditaklukkan, mereka cuma sekedar datang, orang-orang Romawi diberikan kesempatan mengadakan persiapan, ini semua bukan perang gitu. Maka beliau pun akhirnya mengangkat dirinya menjadi panglima perang. Sambil mengatakan pada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, ini bukan perang. Ingatlah, tidak ada kemenangan di dalam agama Islam itu disebabkan karena jumlah dan juga perlengkapan perang, tapi karena keimanan dan ketakwaan. Tunjuk aku, seakan-akan dia, tunjuk aku jadi panglima perang sekarang, aku akan hadapi mereka. Maka Abu Ubaidah mengatakan, aku sudah lakukan. Dia copot kepimpinan, langsung dia kasih kepada Khalid, silahkan. Tanpa menunggu, di malam itu juga Khalid bin Walid langsung mengatur satu strategi yang luar biasa, ya. Jadi pada saat itu pasukan Romawi yang cukup banyak tadi dipimpin oleh Bahan atau Mahan nama lainnya ya, panglima perangnya. Dan umat Islam mencapai jumlah sekitar 32.000. Beberapa riwayat menyebutkan 36.000, ya. Tapi pendapat yang lebih kuat itu sebenarnya 36.000, ya, 36.000 pasukan. Dan di antaranya ada 1.000 orang sahabat di situ, dan dari 1.000 orang sahabat 100 orang yang ikut di perang Badar. Ini mulia sekali karena dihadiri oleh 1.000 orang sahabat Nabi. Nah pada saat itu, ya, Khalid bin Walid setelah mengambil ya, alih pasukan, maka dia kemudian mengatur poin-poin penting untuk mengatur strategi. Bagaimana caranya? Menghadapi 250.000 pasukan Romawi, sementara jumlah mereka cuma 36.000. Khalid langsung mengatur di malam hari, karena pasukan umat Islam sudah kebaca oleh Romawi jumlahnya berapa. Maka dia bagi menjadi 36 batalion. Satu batalion itu 1.000. 1.000 satu pimpinan. 1.000 satu pimpinan. Jadi 36. Dan disuruh mereka melebar di kancah peperangan. Tidak ada di belakang, tapi semua di depan. Melebar di kancah peperangan sehingga bisa menyerang sebanyak apapun musuh bisa diserang sekaligus gitu ya, bisa menyebar. Dia mengatur seperti itu. Namun Bahan ini atau si Mahan ini panglima perang Romawi belum kenal Khalid.
Dia belum kenal, dia belum tahu kalau Persia sudah takluk, karena masa itu tidak ada media. Kalau hari ini sekarang Rusia serang Ukraina langsung kedengaran di hari yang sama misalnya. Dan masa itu tidak ada, gitu kan? Orang tidak tahu, dia tidak tahu. Lalu dia dengan sombongnya mengatakan, waktu dia dengar ada panglima perang datang namanya Khalid, gitu. Dia menyurat sambil mengatakan, jumlah kalian laksana jumlah kerikil-kerikil, tanah dan debu. Karena itu janganlah kalian, ya, hai muslimin, dia bilang sama pasukannya, ya, jumlah kalian, dia bilang sama pasukannya, itu sejumlah kerikil-kerikil tanah dan debu, banyak sekali, 250.000 orang. Dan jangan umat Islam membuat kalian gentar, karena jumlah mereka sedikit dan mereka adalah orang-orang yang sengsara dan memprihatinkan. Bangsa Arab dikenal waktu itu miskin, susah, nggak ada punya kedudukan gitu. Kebanyakan mereka adalah orang yang sial dan kelaparan, sedangkan kalian adalah para raja dan putra-putra raja, penjaga benteng-benteng, pemilik perlengkapan dan persenjataan. Maka janganlah kalian tinggalkan medan perang, karena kepada kalianlah mata tertuju hingga kalian menghancurkan mereka atau kalian yang hancur. Lalu kemudian perang ini dikenal dengan perang Yarmuk, ya, karena muslimin bertemu dengan mereka di wilayah namanya Yarmuk. Maka pada saat itu mereka pun mengumpulkan, ya, banyak hadiah, seperti hadiah gitu. Lalu bahan mengirim surat kepada Khalid bin Walid mengatakan, sungguhnya kami telah mengetahui bahwa yang menyebabkan kalian keluar dari negeri kalian bangsa Arab, ya, karena hanyalah rasa lelah dan lapar. Kemarilah hingga aku berikan kepada setiap orang di antara kalian 10 dinar, pakaian dan makanan, lalu kalian pulang saja ke negeri kalian. Di tahun depan lagi kami akan kirimkan kebutuhan kalian. Jadi ini menghina umat Islam, menjatuhkan umat Islam. Coba dengar jawaban Khalid apa, ya. Ingat, jangan difahami letter-let. Ini bahasa untuk menjatuhkan semangatnya musuh. Sudah jelas belum ini? Ya. Apa yang dia bilang gini? Dia bilang sesungguhnya yang Khalid balas suratnya. Sesungguhnya membuat kami keluar dari negeri kami bukan seperti apa yang kau sebutkan. Bukan karena kami lapar atau lelah. Tapi kami keluar karena kami adalah peminum darah. Tanda kutip di sini. Kami peminum darah. Di mana telah sampai kabar kepada kami bahwa darah yang paling nikmat adalah darahnya orang-orang Romawi. Karena itu kami datang. Jadi bukan datang mau makan. Enggak. Darah kalian kami akan ambil, kami akan minum. Dan darah Romawi paling enak. Maka dengan mendengar itu, maka si bahan ini bingung. Belum pernah dia menghadapi musuh, ada yang berkata seperti ini gitu. Lalu pasukannya, rupanya ada sebagian yang dengar, dari semenjak Nabi SAW mulai berkuasa di Madinah, mulai ada peperangan-peperangan, dan mereka ada yang dengar sebagian kejadian di Persia, tapi belum menyebar terlalu beritanya. Mereka bilang, sepertinya ini yang kita dengar dengan orang-orang Arab yang beringas itu, gitu kan. Nah, mereka membahasakan itu. Dan pada saat itu mulailah berkumpul, ya, pasukan pada saat itu bertemu antara pasukan. Lalu Khalid bin Walid cuma mengucapkan kata-kata yang luar biasa setelah memotivasi mereka tentang ayat-ayat jihad dan segala macam. Ya, kemudian beliau mengatakan, sungguh wahai pasukan muslimin, bau surga sudah tercium. Allahu Akbar, serang, langsung maju semua, serang. Jadi mereka tidak berhenti, 1000 orang per satu batalion itu semuanya 36 ini menyerang seketika. Sampai saking semangatnya mereka untuk berperang pada saat itu, disebutkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima perang yang sebelumnya yang akhirnya digantikan oleh Khalid. Dia mengatakan, datang kepada seorang pasukan muslim mengatakan, wahai Abu Ubaidah, ada pesan enggak untuk Rasulullah? Saya tahu sebentar lagi saya akan mati, saya akan ketemu beliau. Kata Abu Ubaidah, iya, sampaikan pada beliau, kalau kami telah melihat janji Tuhan kami. Lalu orang itu dikatakan menyerang musuh dan tidak terlihat lagi setelah itu. Mati syahid. Begitu luar biasanya mereka semangatnya. Dan pada saat itu karena semuanya berusaha untuk menyerang, dan kisah yang masyhur juga tentang Ikrimah radhiyallahu anhu, ini anaknya Abu Jahal, gitu kan. Dia waktu lihat umat Islam begitu semangat menyerang, Khalid bin Walid semangat. Ini bau surga, tinggal mati ditusuk musuh selesai ini. Masuk surga, ayo serang. Maka Ikrimah berkata pada teman-temannya, orang-orang Quraisy, anak-anak yang maksudnya orang yang sebaya dengan dia dari turunan Quraisy. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang siap janji setia, kita sama-sama tidak keluar dari kancah peperangan sampai kita mati syahid. Maka berkumpul beberapa anak-anak Quraisy, lalu salaman semuanya, lalu mereka pun masuk menyerang musuh.
Dan beliau mengatakan perkataan yang masyhur, sungguh telah sekian lama aku memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah memberiku hidayah untuk masuk Islam. Patutkah aku lari dari musuh-musuh Allah pada hari ini? Kemudian dia mulai bertakbir dan menyerang musuh sampai akhirnya terbunuh, mati syahid. Melihat dahsyatnya umat Islam menyerang pada saat itu luar biasa, beraninya. Orang mau mati gimana sih gitu? Orang kalau mau mati itu kan beda ya. Dia sudah tidak pikir lagi. Mereka ini 36 ribu tidak berpikir selamat di saat itu. Mau mati syahid. Karena target utama perang, mati dulu, baru menang. Gak ada kalah. Terbunuh semua pun itu kemenangan namanya. Ada satu panglima perang yang masyhur, itu namanya Jurjah. Disebutkan dalam buku kita ini namanya Jurjah. Jurjah ini dia sudah mendengar gitu kan, kisah tentang atau julukan Khalid bin Walid dengan pedang Allah. Mereka berbeda sedikit dengan Persia. Persia kan penyembah api ya, kaum Majus. Mereka nggak kenal Allah. Tapi Romawi, Nasrani, mereka tahu Allah, mereka tahu Nabi Isa. Begitu mereka mendengar ini adalah kaum muslimin beriman juga sama Allah, tapi ada Nabi yang setelah Nabi Isa, maka mereka mulai ya berpikir ini agama benar atau tidak gitu ya. Nah, salah satu pimpinan mereka namanya Durja. Durja ini unik dia. Dia masuk Islam di kancah peperangan. Kenapa? Karena dialog sama Khalid. Apa yang terjadi? Dia tantang Khalid untuk duel. Khalid siap, duel silakan. Tapi pada saat dia henuskan pedang dan mau duel, dia mengatakan, Khalid, tolong jujur padaku. Dan tentu orang yang bersih jiwanya, kesatria, ya, tidak akan berdusta. Lalu kata Khalid, tanyakan, apa yang kau mau tanyakan? Dia ini sambil menghenuskan pedang. Dia mengatakan, saya ingin tahu, dari mana julukan kau adalah pedang Allah? Jujurlah dengan saya. Apakah Allah turunkan pedang dari langit untukmu? Gitu kan? Dia mengatakan tidak, kata Khalid. Jawab jujur. Sesungguhnya kata beliau, Allah Azza wa Jalla telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah kami. Lalu ia berdakwah kepada kami, namun kami semua lari dan menjauh darinya di awal-awal. Kemudian sebagian dari kami membenarkannya lalu mengikutinya, sementara sebagian lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang mendustakannya di awal-awal, menjauhi bahkan memeranginya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengambil hati dan ubun-ubun kami, maksudnya membuka dan memberikan hidayah. Lalu memberikan hidayah kepada kami melaluinya, dan kami pun mengikutinya. Lantas beliau bersabda, engkau adalah salah satu dari pedang-pedang Allah yang dihunuskannya kepada kaum musyrikin. Lalu beliau pun mendoakan kemenangan untukku. Oleh karena itulah aku dijuluki dengan Saifullah atau pedang Allah. Aku termasuk salah satu dari orang-orang yang paling keras terhadap orang-orang musyrik. Jadi mereka keras pada tempatnya ya. Ingat, di kancah peperangan ini butuh kekerasan di situ ya, ketegasan. Beda ini kalau di kondisi aman. Ya, jangan antum pulang dari sini bubar. Oh, tetangga Khalid bin Walid kan perangi Nasrani itu. Sini banyak Nasrani perangi. Itu keliru, ya. Bukan begitu. Di wilayah aman, sesama warga negara nggak ada saling ganggu. Nabi SAW tidak mengganggu orang Yahudi di kota Madinah kecuali mereka pada saat sudah berkhianat, itu beda, kan gitu. Itu pun kalau kita dilaporin ke pemerintah kita beda. Ini di kancah peperangan, pasukan sudah ketemu dengan pasukan. Jelas ya? Ya. Maka pada saat itu pun si Jurja ini mengatakan engkau benar. Lalu kemudian tiba-tiba Jurja masuk Islam. Syahadat, enggak jadi duel sama Khalid, ya. Dan pada saat itu dia pun bergabung dengan pasukan muslimin dan akhirnya ikut menyerang Nasrani pada saat itu. Kemudian Bahan pun mulai ya berhadapan dengan pasukan muslimin. Namun pada saat itu waktu melihat pasukan Nasrani sudah kumpul 250.000 orang, ada satu orang dari prajurit muslim yang bukan ikut sama Khalid dari Persia. Ini pasukan yang sama Abu Ubaidah. Belum terjadi peperangan-peperangan banyak, belum banyak pengalaman jihadnya. Lalu dia mengatakan begini, alangkah banyaknya pasukan Romawi. Gitu. Khalid dengar. Lalu Khalid menimpali dengan suara yang sangat keras mengatakan, alangkah sedikitnya pasukan Romawi. Dan alangkah banyaknya pasukan muslimin. Dibalik sama dia. Walaupun jumlah mereka 250.000, umat Islam 36.000, Khalid balik. Lalu disebutkan sebabnya, sungguhnya banyaknya prajurit itu. Bukan penyebab kemenangan dan berkurangnya ya pasukan bukan karena mereka hina.
apakah kamu ingin menakutiku dengan pasukan Romawi? Demi Allah aku ingin, ya, pirang ini, kudanya dia, kebetulan berburu pirang gitu kan, sembuh dari sakitnya karena kudanya lagi sakit. Kuda ini dipakai sama Khalid dari Madinah ke Persia, perang terus. Dari itu perang di masa Nabi, kuda yang sama. Kuda yang dipakai perang lawan orang-orang murtad tadi, Nabi palsu, perang Persia, sekarang dibawa ke Romawi, sakit kudanya. Kata Khalid, saya ingin kuda pirang ini sembuh, ya, yang dikeluhkan di kakinya. Dan saya berharap pasukan Romawi berlipat ganda dari jumlah ini. Saya mau lebih banyak lagi, ini masih sedikit 250.000. Ya. Maka saat Romawi mulai menyerang, Khalid bin Walid mulai mengucapkan kalimat motivasinya, wahai pembela Islam, kalian sudah melihat sendiri bahwa tidak tersisa lagi pada diri mereka kesabaran, kemauan berperang dan kekuatan. Karena itu seranglah mereka dengan keras. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Allah SWT akan memberikan kepada kalian kemenangan atas mereka tidak lama lagi. Sesungguhnya aku berharap Allah menganugerahkan kepada kalian pundak-pundak mereka. Maksudnya kemenangan, menguasai mereka dan menawannya. Saat itu Khalid pun berada di tengah pasukan berkuda kaum muslimin di belakang sayap kanan mereka. Sedangkan Qais bin Hubairah al-Muradi berada di pertengahan lain di belakang sayap kaum muslimin. Waktu itu, karena dibagi jadi 1000, salah satu pasukan 1000 Khalid bin Walid yang dibawa dari Persia, itu nggak dicampur dengan pasukan lain, itu bersama Khalid terus. Itu yang maju. Dan Khalid mengatakan, lindungi punggungku. Artinya, kalian harus berada di belakangku terus. Dan ikut saja menyerang, ya, ikut saja menyerang. Dan terjadilah pada saat itu penyerangan yang luar biasa, dan karena keberanian yang luar biasa, akhirnya sampai pasukan muslimin berhasil mengoyak-oyak pasukan tersebut dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan